hospitalitas. Salah satu yang kuno, yang paling old, tapi terus ada itu. Dasarnya adalah salah satunya apa yang kita baca dan pelajari saat ini. Tematik yang indah saat ini. Seperti Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudusnya, dia merengkuh. Bahasa yang dimana-mana sekarang dipakai, betul? Itu dari hospitalitas. Merengkuh. Merengkuh itu seperti Allah memeluk kita, menyambut. Dan sepertinya masuk. Dia masukkan kita semua yang berdosa bercacat celah ini dalam hati cinta sayangnya. Ayo jadi orang-orang yang hospitable. Yang mau terbuka menyambut. Karena tangan Tuhan selalu merengkuh. Dia tidak pernah jera, dia tidak pernah alpa. Dia bukan Allah yang membelakangi, bukan. Ya, Bapak Ibu diam sebentar, renungkan apa yang saya katakan berdasarkan bagian pembacaan leksionari kita. Dia bukan Allah yang membelakangi. Dia bukan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang membiarkan, yang dia melupakan Anda dan saya. Tidak, dia Allah yang datang. Dia Allah yang mengajak. Bahkan dia Allah yang menyambut semua kita yang berbeda ini dengan seluruh dosa, kesalahan. Dan dia mengampuni. Satu lagi, bukan sok-sok etimologi keren. Dalam teologi ada kita pernah dengar juga anamnesis. Sama-sama bilang kalau yang pertama tadi hospitalitas. Sama-sama bilang hospitalitas. Sekali lagi, hospitalitas. Sekarang kita maknai satu kata, anamnesis. Anamnesis. Anamnesis adalah yakin percaya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus khususnya, Yesus mati di kayu salib, tubuh terpecah, darah tertumpah, dan itu hadir terus menerus di semua zaman. Tidak hanya ketika peristiwa salib, tetapi terus menerus sampai hari ini. Di minggu terakhir. Betul? Bukan sebuah kebetulan. Bulan ketiga. Benar? Bulan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Siji loro telu. Jalan. Sada dua tolu. Go. 1, 2, 3. Naik. Terbang lebih tinggi. Saya mau mengambil momentum hari ini. Minggu terakhir kita dengan minggu prapaskah keempat kita. 3 lilin sudah, sekarang 4 lilin. Apa maknanya? Oh ya kita akan lakukan itu karena gereja, karena GKI Maleo Raya khususnya melakukannya. Cuman itu? Enggak Ibu Bapak. Tidak. Tidak sekadar itu. Harus ada respons kita. Bahwa dia yang tadi menyambut hospitalitas, bahwa dia adalah Allah yang terus ada penyambutan cinta kasihnya, pengampunannya. Dan ini paling jelas Bapak Ibu, paling jelas simbolnya adalah sakramen perjamuan kudus. Ya. Jadi waktu dilayankan, inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Inilah darahku yang tertumpah bagimu. Itu semua adalah ungkap simbolik tapi juga ungkap spiritual. Mari imani dan amini bahwa penyambutan Allah, hospitalitas Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu terus berlaku sampai seterusnya hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Oleh karenanya yang kedua, Bapak Ibu, saya mau kita nggak hanya ahli berproses, tapi juga berprogres. Karena kita ahlinya dan selalu ramai bilang, oh yang penting proses. Betul enggak Bapak Ibu? Iya. Yang penting in proses.
Tapi kalau terus-terusan berproses, Bapak Ibu, dan cuma berproses, bisa maknai apa yang saya maknai dengan tema, yang kita maknai dengan tema hari ini, bukan? Kalau cuma salib, bisa mengerti? Ini bahayanya, jebakan ini seringkali kita buat sendiri. Oh Tuhan, terima kasih Engkau mati di kayu salib. Hah? Kita pakai lambang salib, leher, tangan, gelang, cincin, telinga dipakai, semua dipakai, rumah, semua ruangan disalib. Disalib. Bisa ngerti maksud saya? Tapi kadangkala karena kita sendiri membiarkan dia disalib. Kita membiarkan Tuhan Yesus yang menderita. Kita nggak mau menderita. Kita nggak mau menderita. Kita nggak mau disalib. Tuhan sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan pandemi ini? Tuhan kelamaan. Betul nggak? Coba. Mungkin nggak terucap di lisan, tapi itu ada di hati dan pikiran kita kadangkala. Hati-hati loh, kita bersungut-sungut. Bahayanya kita ngatur-ngatur Tuhan.